Sebelum lanjut episode 75 sampai episode 77, jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Agar kami semangat update kelanjutan kisahnya. Terima kasih. Memesan tempat bagus. PPD 75. Awalnya, Mani tidak mempedulikan kata-kata cemoohan teman-temannya. Selama putrinya menyukai pria itu, dia akan baik-baik saja dengan apapun. Tapi sekarang, ada yang salah. Putriku tersayang, kamu seharusnya menetapkan standar dan batasan dalam memilih seseorang untuk dicintai. Anda seharusnya tidak membebani diri sendiri. Dia bahkan tidak punya mobil, dan Anda harus membawanya ke sini. Kalian berdua bahkan tidak terlihat cocok. Dia terlihat lebih muda darimu 7 tahun. Dia pasti punya niat lain. Ekspresi Mani berubah tidak menyenangkan. Bagaimana Zelda bisa menemukan pacar seperti itu? Mani, bicaralah sedikit tentang putrimu. Dia muda dan cantik, mencari pacar yang lebih cocok akan menjadi hal yang mudah baginya. Sekarang, anak ini kemungkinan besar hidup dari Zelda. Orang-orang zaman sekarang tidak punya malu sama sekali. Kita harus menghentikan mereka sekarang. Jika mereka tidur bersama dan Zelda hamil, maka kita akan sakit kepala hebat nanti. Kedua wanita itu terus berbicara. Mani semakin menderita dengan hal-hal yang dia dengar. Bagaimana putriku bisa bersama anak kecil seperti itu? Dia terlalu tidak bisa diandalkan. Aku harus berbicara dengannya. Bu, Bibi Helen, Bibi Wanda. Zelda datang bersama Richard. Dia memanggil mereka sebagai Bibi karena mereka adalah teman terdekat ibunya. Ketiga wanita itu menatap Richard dari atas ke bawah. Wanita dengan jeans ketat melipat tangannya di dada dan memutar matanya ke arah Richard. Anak ini tahu bagaimana menampilkan dirinya dengan baik. Dia tampan, cukup muda, modis, dan hampir seumuran dengan pria yang biasanya dia cari di klub. Dia bahkan bisa mengatakan bahwa orang seperti dia hanya cocok untuk bersenang-senang. Jika dia menginginkan sesuatu yang lain, tidak mungkin dia bisa mendapatkannya. Ini pacarku, Richard Cannon, Zelda memperkenalkan sambil tersenyum. Halo, Bibi. Richard menyambut mereka. Semakin Mani memandang Richard, semakin marah dia. Dia mengerutkan kening dan mengangguk. Zelda menyadari bahwa ibu dan dua bibinya tidak bahagia. Dia juga merasa tidak berdaya, jadi untuk memecahkan kebekuan, dia berkata, Bu, Bibi, ayo makan malam dulu. Kami sudah memesan tempat untuk makan malam. Apakah Anda yang membuat reservasi, atau dia yang melakukannya? Mani bertanya. Itu keputusan Richard, Bu. Dia tidak memilih restoran murah, kan? Kudengar banyak restoran murah memasak dengan minyak kotor untuk menghemat biaya. Itu sangat menjijikkan. Dari penampilannya, dia pasti memilih restoran kelas bawah. Aku tidak akan makan di tempat seperti itu. Aku tidak datang jauh-jauh ke sini hanya untuk makan minyak dari selokan. Kedua wanita itu menggelengkan kepala dan menjadi lebih kecewa dengan membuang. Mani merengut. Bu, Richard memesan tempat yang bagus, kata Zelda. Zelda, tidak mudah bagi kita untuk pergi ke sini, jadi kita tidak bisa makan sembarangan, oke? Lupakan saja. Minta saja pacarmu untuk membatalkan reservasi. Aku cukup pilih-pilih, biarkan aku yang memutuskan makan malam. Wanita dengan hot pants menggelengkan kepalanya tak percaya. Dia telah berada di sini terakhir kali, dan seorang teman mengundangnya untuk makan malam di sebuah hotel. Hotel standar tertinggi, dan makanan pembuka yang lezat. Dia ingin pergi ke sana. Kalau tidak, betapa tidak enaknya jika dia makan hidangan yang dibuat dengan minyak selokan. Bibi. Zelda mendapati dirinya tidak mampu membela Richard. Tindakan mereka membuat Richard terlihat buruk, dan dia merasa sedikit bersalah. Biarkan dia yang memutuskan, kata Mani. Dia tahu bahwa kedua temannya sangat khusus tentang hal ini. Zelda terisak dan berkata kepada Richard, maafkan aku. Tidak apa-apa. Richard tidak keberatan. Jika dia pergi ke tempat lain untuk makan,
dia tidak perlu lagi mengganggu staf hotel ibunya. Aku sudah memesan tempatnya. Ayo pergi. Hidangan di sana sangat lezat, dan bahan-bahannya segar. Kamu akan merasa aman dan kenyang jika memakannya. Ini bukan sesuatu yang bisa disaingi oleh restoran biasa. Wanita dengan hot pants berkata sambil menyimpan kartu VIP-nya pada saat yang bersamaan. Wanita itu sengaja melirik Richard. Saya tidak berharap apa-apa. Saya pikir Anda akan memesan hotel yang mahal. Anehnya, saya harus membayarnya sendiri. Aku akan membiarkanmu memanfaatkanku kali ini. Mari saya tunjukkan seperti apa makanan enak itu. Masuk ke dalam mobil. Manny duduk di dalam mobil, dan kedua wanita itu mengikutinya masuk. Aku benar-benar minta maaf. Zelda merasa bertanggung jawab atas semua kebingungan dan aib itu. Zelda berpikir bahwa ibunya mungkin frustrasi dengan usia Richard, tetapi dia tidak menyangka bahwa ibu dan bibinya akan menghakimi Richard karena tidak punya uang. Dia tidak pernah melihat itu datang. Jika dia tahu ini, dia seharusnya membiarkan Richard mengemudikan BMW yang baru dibelinya. Saya baik-baik saja. Richard menggelengkan kepalanya, membuka pintu mobil, dan duduk. Zelda menghela nafas dan mengikutinya. Dia tidak tahu tentang restoran yang diatur bibinya. Manny sudah menarik diri dari tepi jalan. Zelda juga menyalakan kunci kontak dan mengikuti di belakang mobil ibunya. Dia merasa tidak nyaman karena dia berpikir bahwa kedua bibinya sangat membenci Richard. Tapi kenapa? Richard berpikir bahwa karena orang lain telah membuat rencana yang berbeda, dia akan menelepon Betty untuk membatalkan persiapan. Panggilannya tersambung. Tuan muda, apakah kamu sudah di sini? Suara Betty terdengar di telepon. Tidak, aku tidak ikut. Kita akan pergi ke tempat lain untuk makan, kata Richard. Oke, tuan muda. Di ujung telepon yang lain, Betty meletakkan ponselnya. Dia baru saja keluar dari dapur hotel. Dia pikir pasti ada restoran Michelin di hotel bintang 5. Betty mengantisipasi bahwa Richard akan datang untuk makan malam, jadi dia dengan sengaja mengeluarkan sebotol Lafite 1982, 3 lobster Australia, dan menyiapkan masakan yang luar biasa untuk dia dan tamunya. Karena Richard baru saja membatalkan, dia harus berurusan dengan bahan-bahan ini. Dia ragu-ragu sejenak dan kembali ke dapur. Hei, kemana tujuan kita? Wanita dengan jeans ketat bertanya di dalam mobil. Hotel bintang 5 bernama Hotel Luna. Makanan laut di sana luar biasa dan sangat memuaskan. Tidak buruk. Restoran di Hotel bintang 5 biasanya luar biasa. Pasti jauh lebih baik daripada yang direncanakan oleh pacar Zelda. Kamu masih membicarakan pacarnya. Kami akhirnya harus memesan restoran sendiri. Sial. Manny tidak mengatakan sepatah kata pun karena dia merasa sangat terhina. Dia menghela nafas dalam hatinya, memikirkan betapa kecewanya pacar putrinya. Manny, itu hotelnya langsung di depan. Aku ke sana terakhir kali. Wanita dengan hot pants menunjuk keluar gedung. Oke. Manny melewati pintu masuk, dan seorang penjaga keamanan segera mendekati mereka sambil tersenyum. Manny merasa lega dan mengikuti penjaga itu ke tempat parkir. Lihat, tempat ini jauh lebih baik. Dan beginilah seharusnya layanan bintang 5. Ini adalah jenis tempat mewah di mana kita harus makan. Aku tidak ingin makan di tempat lain. Tidak terlalu buruk. Hotel ini terlihat layak. Kedua wanita itu semua pujian, dan mereka juga menantikannya. Lagi pula, mereka kelaparan. Richard mulai merasa aneh. Apakah ini tempat yang dipilih bibimu? Bukankah ini hotel ibuku? Kebetulan sekali. Richard tiba-tiba tersenyum. Zelda mengikuti petunjuk satpam itu ke tempat parkir. Dia juga tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia telah berada di sini terakhir kali, tetapi dia tidak berharap untuk kembali setelah beberapa hari. Setelah memarkir mobil, mereka berdua turun dan berjalan menuju ibu Zelda dan bibinya. Mereka berlima langsung masuk. Restoran hotel berada di sebelah pintu masuk utama. Hotel tampak modern, dan ada resepsionis di pintu untuk menyambut mereka dengan senyum.
Apakah kalian berlima? Tanya resepsionis itu dengan sopan. Iya, kami berlima. Saya baru saja membuat reservasi di telepon. Kata wanita dengan hot pants. Oke. Anda Nona Wanda. Resepsionis itu bertanya dengan lembut. Ya, saya anggota di sini. Saya datang ke sini terakhir kali. Wanita dengan hot pants berkata dengan bangga. Ya, kami telah memesankan kursi untukmu. Silahkan masuk. Resepsionis membawa mereka masuk dengan Richard mengikuti di belakang. Wow, bisnis di sini bagus. Wanita dengan jeans ketat itu tampak terkesan. Itu benar. Anda tidak dapat menemukan tempat duduk jika Anda bukan anggota di sini. Kata wanita dengan hot pants. Ketika dia baru saja menelepon, resepsionis mengatakan tidak ada kursi yang tersisa. Namun, dia segera memesan kursi untuk grup tersebut setelah wanita itu menyebutkan nomor keanggotaannya. Ketika mereka sampai di meja mereka, semua orang duduk, dan pelayan mulai memperkenalkan menu. Richard melihat sekeliling dan berpikir, ini luar biasa. Ibuku sangat pandai mengelola hotel. Semua staf membantu para pelanggan dengan senyuman siap. Bagaimana dia melakukan ini? Aku harus menanyakannya nanti. Zelda, kamu mau makan apa? Wanita dengan hot pants bertanya. Richard, lihatlah, kata Zelda. Lupakan saja, aku akan memutuskan untuk semua orang. Wanita berbaju hot pants itu meraih menu dan berpikir, biarkan dia memesan. Bagaimana jika dia memesan sesuatu yang mahal? Dia seharusnya sudah bersyukur bisa makan di sini. Wanita itu dengan hati-hati mempelajari menu untuk sementara waktu dan memesan hidangan. Pelayan mengambil daftar dan berkata, mohon tunggu pesanan Anda. Kemudian dia segera pergi ke dapur. Namun, ketika dia berbalik, dia tiba-tiba melihat Richard. Orang ini tampak begitu akrab. Dia tanpa sadar memikirkannya dan langsung terkejut. Orang ini adalah orang di perjamuan terakhir kali. Pelayan segera pergi mencari manajer Bernard. Makanan laut di sini sangat enak. Kamu harus makan lebih banyak nanti. Lagi pula, seseorang mungkin belum pernah ke tempat seperti ini. Wanita dengan hot pants mencibir dengan nada sarkasme. Wanita dengan jeans ketat itu menyeringai, tapi wajah Mani memerah karena kesusahan. Dia menjadi lebih berhati-hati bagi putrinya untuk menemukan pacar seperti itu. Zelda sangat marah, tapi Richard tidak mempermasalahkannya sama sekali. Pelayan keluar dari dapur dan kebetulan melihat Betty. Nyonya, pria dari sebelumnya telah datang, kata pelayan itu dengan suara rendah. Pria itu. Siapa? Betty Bernard mengikuti pelayan itu dengan bingung. Ketika dia melihat Richard dari kejauhan, dia merasakan alarm tiba-tiba. Mengapa tuan muda datang ke sini? Siapa yang memesan makanan mereka barusan? Seorang wanita bernama Nona Wanda. Dia anggota di sini, kata pelayan itu. Betty melihat pesanan mereka. Semua hidangan adalah kursus khas. Dia memerintahkan, panggil staf dapur untuk menyiapkan 3 lobster Australia. Kami akan membawanya nanti. Juga, pergilah ke ruang bawah tanah dan bawa Lafite 1982 ke sini. Ingatlah untuk mendinginkan anggur sekarang. Aku masih belajar. Episode 76. Mani dan dua sahabatnya terus menatap Richard. Kedua temannya benar-benar marah pada Richard semakin mereka memandangnya. Mani memutuskan untuk tetap diam dan segera hidangan disajikan. Ada semua jenis makanan laut yang berbau sangat menggoda. Bu, Bibi, tolong bantu dirimu sendiri, kata Zela. Sebagai pemilik restoran sendiri, dia cukup puas dengan hidangan yang dia lihat di atas meja. Itu semua sangat menggugah selera. Dia menyajikan udang untuk Mani dan dua bibinya. Dia juga menyajikan satu ke dalam mangkuk Richard dan kemudian berbisik, makan lebih banyak. Richard terkejut pada awalnya. Tetapi dia tahu jika seorang wanita cantik menyajikan makanan untuknya, dia harus memakannya dan dia langsung melakukannya. Zelda agak aneh. Langkah itu membuatnya tampak sedikit terlalu intim. Dia belum pernah secara pribadi mengambil makanan untuk pria manapun sebelumnya,
tetapi rasanya menyenangkan melakukannya untuk pertama kalinya. Zelda memperhatikan Richard saat dia makan dan itu mengingatkannya pada saat mereka berciuman. Apakah ini berarti mereka berciuman secara tidak langsung? Mani mengerutkan kening saat melihat gerakan intim mereka. Dia mengira mereka bukan pasangan yang cocok, jadi dia pasti tidak akan membiarkan putrinya terus jatuh lebih jauh ke dalam jurang ini. Gadis, apa yang Richard lakukan untuk mencari nafkah? Tanya Mani. Wanita dengan celana jeans ketat dan wanita dengan hot pants langsung menatap Richard. Apa yang bisa dia lakukan untuk mencari nafkah? Dia bahkan tidak punya mobil, jadi apalagi yang bisa dia lakukan untuk mencari nafkah? Dia harus menjadi pekerja bergaji 9 hingga 5 atau pecundang yang menganggur. Aku masih belajar, jawab Richard. Zelda, yang hendak mengatakan sesuatu, terkejut. Masih belajar. Mani semakin kesal. Kesenjangan usia mereka terlalu besar, itu berarti perbedaan hampir 7 atau 8 tahun. Tidak heran. Jadi Zelda, bagaimana kalian bisa saling mengenal? Wanita dengan jeans ketat bertanya sambil tersenyum. Mungkin mereka bertemu satu sama lain melalui pekerjaan paruh waktunya. Kata wanita dengan hot pants. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti karyawan itu sekarang berkencan dengan bosnya? Mani merasa lebih malu. Ya ampun, apa yang kamu lakukan, putriku sayang? Tidak, dia bukan pekerja paruh waktu di restoranku. Zela marah. Namun, dia tidak bisa menunjukkannya terlalu terbuka karena bagaimanapun juga mereka adalah orang yang lebih tua. Dia harus bersikap hormat. Tidak. Lalu bagaimana kalian bisa saling mengenal? Wanita dengan jeans ketat itu menambahkan, "Yah, Zelda, aku tidak bermaksud meminta terlalu banyak. Jadi kalau begitu, bolehkah aku bertanya di mana tempat yang baru saja dia pesan untuk makan malam?" Tepat sekali, ini seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Aku benar-benar ingin tahu tempat seperti apa yang dia sediakan untuk kita. Apakah itu akan menjadi kelas yang lebih tinggi daripada tempat ini? Wanita berbaju hot pants itu sangat penasaran, sambil menikmati seafood. Sekarang dia tahu Richard adalah seorang siswa, dia bahkan lebih yakin dengan pendapatnya. Dia berpikir bahwa Richard pasti telah memesan meja di restoran kelas bawah. Bagaimana mereka bisa makan di restoran yang harganya kurang dari $100 per orang? Itu terlalu murah. Untungnya, dia telah memesan restoran ini jauh sebelumnya. Kalau tidak, dia mungkin akan sakit perut jika dia makan di tempat murah seperti itu. Wanita bercelana panas itu ketakutan dengan pemikiran ini dan menyadari bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Semakin Mani memandang Richard, semakin dia merasa Richard kurang enak dipandang. Zelda benar-benar tidak berdaya. Tempat yang saya pesan adalah... Richard berhenti sejenak ketika dia melihat pelayan datang untuk menyajikan makanan. Di mana itu? Kenapa kamu tidak menyelesaikan kalimatmu? Tempat yang kamu pesan. Apakah di sini? Wanita dengan hot pants berkata dengan jijik. Apakah kamu tahu seberapa mahal makanan di sini? Biayanya sekitar $7.000 untuk makanan mereka dari apa yang baru saja dia pesan. Bagaimana mungkin seorang siswa sepertimu memesan tempat seperti ini? Betapa murah hati. Tempat ini sangat mahal. Aku ragu bahkan jika kamu menarik biaya hidup sebulanmu, bisakah kamu membeli makanan di sini? Wanita dengan celana jeans ketat mencibir. Mani mengerutkan kening, beritahu kami, di mana tepatnya Anda memesan. Ini tempat yang saya pesan, kata Richard. Zelda terkejut karena dia mengira Richard telah memilih restoran lain. Namun, wajah Mani menjadi dingin dan dia sangat tidak senang. Wanita dengan hot pants mencibir. Kebetulan sekali kamu memilih tempat ini juga. Nada suaranya sangat keras ketika dia mengatakan, kebetulan. Iya, kebetulan sekali. Untuk pemesanan seperti ini di tempat bintang 5, mereka selalu meminta kartu anggota Anda. Karena Anda mengatakan Anda telah memesan tempat ini, mengapa Anda tidak menunjukkan kartu keanggotaan Anda? Richard menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki kartu anggota. Jika kamu tidak memiliki kartu anggota,
bagaimana kamu membuat reservasi? Berhentilah membual. Wanita dengan hot pants menggelengkan kepalanya dengan jijik. Tidak bisakah saya membuat reservasi tanpa kartu keanggotaan? Tanya Richard. Kamu bahkan tidak mengerti aturan restoran di Hotel Bintang 5, jadi tolong berhenti berbohong, kan? Kamu pikir kamu siapa yang bisa memesan tempat seperti ini dengan panggilan telepon sederhana? Apakah kamu bercanda? Itu benar. Manajemen hotel perlu menghindari panggilan iseng. Jadi untuk memesan tempat seperti ini, kamu harus mengenal seseorang secara internal atau menjadi pemegang kartu anggota, oke? Dia sepertinya tidak mengerti apa-apa. Tidak memalukan untuk mengatakan yang sebenarnya, jadi mengapa kamu berbohong? Bahkan jika kamu berbohong, kamu bisa membuat cerita yang lebih baik. Anak muda, apakah itu bagaimana kamu berbohong kepada Zelda? Kata wanita dengan celana jeans ketat. Laki-laki hari ini suka hidup dengan dukungan wanita. Mereka hanya mengatakan hal-hal manis dan tidak benar-benar berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Orang-orang ini tidak berguna. Zelda, demi kebaikanmu sendiri, aku menyarankanmu untuk merevisi keputusanmu. Menemukan pacar adalah masalah kebahagiaan seumur hidupmu, kamu tidak bisa menganggapnya enteng. Mani semakin marah saat dia mendengarkan percakapan mereka. Dia sangat malu. Dia menggebrak meja, berdiri, dan berkata, aku sudah selesai. Mama. Zelda buru-buru berdiri. Kenapa kamu bisa mendapatkan pacar seperti dia? Aku sangat kecewa padamu. Mani menggelengkan kepalanya. Bu, Richard adalah. Ada apa dengan Richard? Aku akan mengabaikan usianya yang masih muda, tapi dia juga penuh dengan omong kosong. Katakan padaku, bagaimana dia bisa diandalkan sama sekali? Mani benar-benar kesal. Putrinya adalah seorang wanita muda yang luar biasa, jadi bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan orang yang tidak berguna seperti dia? Bu, kamu salah paham. Richard punya. Memiliki apa? Mani memelototi Zelda. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku paling benci orang yang berbohong. Dia tidak jujur. Kamu tidak bisa mengandalkan orang seperti ini. Dia bilang dia sudah memesan meja di sini. Jadi di mana kartu anggotanya? Dia menunjukkannya. Oh Mani, dia tidak memilikinya. Jadi bagaimana dia bisa menunjukkannya? Dia hanya berpura-pura dan berbohong. Melihat bagaimana aku memilih tempat yang begitu bagus, dia memutuskan untuk berbohong juga. Tidak pandai berbohong karena dia bahkan tidak tahu bagaimana semuanya bekerja di sini. Kami telah mengungkap kebohongannya. Wanita dengan hot pants berkata dengan jijik. Wanita dengan jeans ketat juga mencibir. Tidak mungkin seperti yang kupikirkan sebelumnya bahwa dia adalah seorang pelacur laki-laki kan. Tunjukkan. Minta dia untuk menunjukkannya. Mani agresif. Kedua wanita itu sedang menonton bagaimana pertunjukan akan berlangsung. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan Zelda bersama pecundang seperti ini. Bukankah itu ketidakcocokan mutlak bagi seorang wanita berbakat untuk bersama seorang penipu? Zelda menghela nafas dan berbalik untuk meminta maaf kepada Richard. Dan tepat pada saat ini, 3 pelayan membawa 3 piring lobster. Baunya sangat fenomenal. Bahkan ada seorang pelayan yang membawakan sebotol anggur merah. Silahkan nikmati makananmu. Kata pelayan itu dengan sopan. Mani dan 2 lainnya berdiri tercengang, wanita bercelana panas itu terkejut. Siapa yang memesan ketiga lobster ini? Dia tidak memesannya, dan anggur itu. Wanita bercelana panas itu mengambil botol dengan ragu. Itu adalah Lafite Rothschild 1982, yang asli. Kami tidak memesan barang-barang ini. Dia berkata. Iya, itu sudah dipesan sebelumnya oleh pria ini. Pelayan itu berkata dengan hormat sambil menatap Richard. Apa? Dia benar-benar punya meja di sini. Ketiga wanita itu benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? 3 lobster Australia dalam ukuran yang sangat besar ini akan berharga beberapa ribu. Tapi yang paling menarik adalah sebotol anggur merah. Itu adalah Lafite Rothschild 1982 yang otentik.
Itu adalah salah satu anggur yang tak ternilai harganya di pasar. Itu bahkan ditandai dengan $80.000 per botol pada satu titik. Sekarang dijual di hotel bintang 5, setidaknya harganya lebih dari $100.000. Apakah dia benar-benar memesan semua ini? Ketiga wanita itu tidak bisa mempercayainya. Zella tercengang. Apakah Richard mengenal bos tempat ini? Karena dia bilang dia tidak punya kartu anggota, dia pasti kenalan. Apakah dia benar-benar memesan tempat ini? Manny bertanya dengan serius. Iya, pria ini adalah VIP hotel kami. Pelayan itu berkata dengan hormat. Manny menatap Richard lagi, dan wanita berbaju hot pants itu langsung berkata, "Oh, aku tahu sekarang, kamu pasti menghabiskan uang Zelda dengan semua makanan mahal yang kamu pesan, kan?" Tepat sekali, orang ini bahkan tidak punya mobil. Bagaimana dia bisa punya uang untuk memesan semua makanan mahal ini? Kamu hanya pamer dengan uang seorang wanita. Wanita dengan jeans ketat berkata dengan nada yang lebih menghina. Itu pasti. Betapa tak tahu malu. Manny mengerutkan kening. Jika ini benar-benar terjadi, dia akan sangat kecewa dengan putrinya. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada orang seperti ini? Apakah tidak ada pria lain di dunia ini? Zelda semakin frustrasi. Episode 77. Manny dan kedua temannya terus menatap Richard Cannon. Betapa tak tahu malunya dia. Bagaimana dia bisa merasa begitu senang menggunakan uang seorang wanita? Laki-laki hari ini semuanya berkulit tebal. Bibi, jangan katakan bahwa Richard tidak seperti yang kamu katakan. Zelda semakin frustrasi. Wanita berbaju hot pants itu mencoba meyakinkannya. Zelda, berhenti bicara. Kami di sini untuk membantumu. Kami lebih berpengalaman di bidang ini daripada kamu. Kami bisa tahu apa yang ingin dia lakukan dengan semua gerakan kecil ini. Dia telah berbicara manis padamu kan? Jangan percaya padanya, putus saja dengannya. Aku akan menemukanmu seseorang yang 100 kali lebih baik darinya. Ya, Zelda, anak ini hanya berpura-pura kaya dengan uangmu, namun masih bertindak begitu berani. Betapa tidak tahu malunya dia. Kamu. Zelda sangat marah. Namun, Richard mengulurkan tangan dan menepuk tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak boleh marah. Zelda merasa tidak berdaya dan berada di ambang kehancuran. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Lagi pula, dialah yang meminta Richard untuk datang. Sekarang dia sedang diserang oleh dua bibinya, dia benar-benar minta maaf untuk Richard. Richard memandang mereka dan berkata dengan tenang, "Tidak, saya tidak perlu membayar untuk makan di sini." Manny bahkan lebih marah. Wanita dengan celana jeans ketat mencibir, "Haha. Itu sangat lucu. Kamu benar-benar tidak menyadari betapa banyak omong kosong yang kamu bicarakan. Bagaimana kamu bahkan mengatakan hal seperti itu? Yah, karena kamu bilang kamu tidak perlu membayar untuk makan. Sini, katakan padaku, siapa kamu dan mengapa kamu tidak perlu membayar untuk makan di sini? Jangan repot-repot, dia pasti tidak punya jawaban untuk itu. Sudah kubilang dia hanya membual. Makanan ini bernilai ribuan dolar. Apakah kamu pikir kamu benar-benar tidak perlu membayar? Kamu pikir kamu siapa? Adalah wanita dengan hot pants mencibir. Betapa konyolnya. Dia pasti tidak akan percaya kata-kata Richard Cannon. Memang benar pria ini tidak perlu membayar untuk makan di sini. Seseorang mengumumkan dari jauh. Betty Bernard, yang mengenakan seragam kerja, berjalan mendekat. Ketiga wanita itu mengerutkan kening sama sekali. Zelda cukup terkejut. Dia pernah melihat Betty sebelumnya. Dia adalah wanita berjas dari perjamuan terakhir kali yang membawa ratusan orang hanya dengan sekejap. Apakah dia manajer di sini? Apakah Richard mengenal pemilik hotel ini? Apakah dia teman Richard? Zella bertanya-tanya. Muda. Betty memandang Richard dengan hormat, tetapi Richard malah melambaikan tangannya. Betty segera memahaminya dan menekan, "Tuan," yang akan dia katakan. Boleh saya tahu jika Anda memiliki komentar tentang layanan kami? Betty bertanya dengan wajah tenang. Siapa dia?
Tanya Manny. Tamu yang terhormat, dia adalah VIP hotel kami. Kata Betty. Manny dan para wanita menjadi semakin curiga. Apakah itu benar? Wanita bercelana panas itu menatap Richard beberapa kali lagi. Jika dia adalah VIP hotel, mengapa dia tidak punya mobil? Dia diejek. Dan tidak perlu membayar semua makanan dan anggur ini. Wanita dengan jeans ketat bertanya ragu-ragu. Lagi pula, itu adalah makanan yang bernilai begitu banyak uang. VIP macam apa yang bisa mendapatkan semuanya secara gratis? Ya, pria ini tidak perlu membayar biaya apapun di sini, jawab Betty. Kali ini, Manny dan kedua wanita itu sama sekali tidak percaya dengan jawaban Betty. Apakah Richard benar-benar teman pemilik hotel? Apakah kamu masih memiliki pertanyaan? Tidak. Oke, silakan nikmati sendiri. Betty memberi Richard sedikit anggukan dan meninggalkan ruangan. Manny dan para wanita terus menatap Richard lagi. Bu, ayo makan. Zelda menghela nafas lega dan menatap Richard dengan penuh rasa terima kasih. Richard menggelengkan kepalanya. Manny dan para wanita saling melirik. Mereka mulai makan tetapi kali ini berperilaku sedikit lebih hati-hati. Richard juga belum pernah mencoba lobster sebesar ini sebelumnya, jadi dia memanjakan diri di dalamnya. Setelah makan yang memuaskan, wanita bercelana panas melihat botol anggur merah yang belum habis. Dia bertanya, masih ada setengah dari anggur ini yang tersisa. Jangan sia-siakan. Bisakah Anda membantu saya bertanya apakah saya bisa mengambilnya? Itu pulang. Tentu saja bisa, kata Richard datar. Dia menyingkirkannya saat itu juga. Wanita dengan celana jeans ketat iri padanya dan menambahkan dengan lembut bahwa dia akan meminumnya nanti malam. Ayo pergi kalau begitu. Kata wanita bercelana panas itu. Dia sedikit gugup. Makanan ini berharga $200.000. Bisakah kita benar-benar pergi begitu saja? Iya, Bibi, ayo pergi. Zela mengangguk. Mereka berlima keluar dari hotel. Manny dan para wanita meragukan apa yang baru saja terjadi. Wanita dengan celana jeans ketat menjadi gugup saat melihat Betty mengejar mereka. Kita sudah selesai untuk saat ini. Apakah dia meminta kita untuk membayar? Tapi yang mengejutkannya, Betty hanya mengatakan sesuatu di telinga Richard. Richard mengangguk sedikit, dan kemudian Betty kembali setelah memintanya untuk berhati-hati. Tidak disebutkan uang dalam prosesnya. Itu adalah makanan gratis, sungguh. Manny dan para wanita terkejut sekali lagi. Siapa sebenarnya Richard Cannon itu? Akomodasi sudah siap, kata Richard. Betty mengejar mereka sebelumnya karena ini, tetapi sepertinya mereka akan tinggal di hutan. Mungkin semacam resor hutan belantara. Dia sendiri juga belum pernah ke sana. Kalau begitu mari kita istirahat malam ini dan lihat bagaimana perkembangannya besok, usul wanita berjeans ketat itu. Manny dan wanita lainnya mengangguk. Mereka memastikan untuk masuk ke dalam mobil bersama Zelda dan mengawasinya. Zelda dan Richard masuk ke mobil dan bertanya kemana mereka akan pergi. Richard menjawab, The Hill Hotel. Zela tercengang. Dia pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya, tetapi dia belum pernah ke sana dan kedengarannya seperti tempat yang layak. Dengan navigasi yang siap, dia mulai mengemudi ke tujuan mereka. Manny mengikuti di belakang mereka di kursi lain. Siapa sebenarnya pacar Zelda? Wanita berbaju hot pants itu tak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Mungkin dia sebenarnya cukup kaya, tapi dia tidak benar-benar punya mobil jadi mungkin tidak sekaya itu. Selalu koneksi yang menarik. Wanita dengan jeans ketat menyarankan. Tidak heran. Saya benar-benar tidak percaya bahwa Hotel Bintang 5 dapat mengizinkan makanan gratis tidak peduli apa yang Anda pesan. Orang tuanya mungkin tahu pemilik hotel ini, itu sebabnya. Tentu saja, tidak apa-apa membiarkan anak-anak muda ini makan malam. Gratis beberapa kali, tetapi saya tidak akan percaya bahwa mereka dapat melakukan ini sepanjang waktu. Itu lebih dari $100.000 untuk sekali makan, siapa yang benar-benar mengizinkannya? Itu pasti. Lihat, kita tadi makan gratis di hotel, tapi bukan kamar gratis.
Jika semuanya gratis, kenapa dia tidak memberi kita kamar di Hotel Luna sekarang? Kenapa repot-repot pulang pergi? Dari analisis saya, dia hanya bisa mendapatkan pengalaman gratis ini sekali atau dua kali. Sama seperti menggunakan kartu kredit sekali pakai, dia telah menggunakan kartu secara berlebihan dengan makanan mahal kali ini, dan karena pemiliknya tidak bisa mengatakan apa-apa, itu berarti peluang ini terjadi untuk kedua kalinya hampir tidak mungkin. Kedua wanita muda itu terus bergumam dan terlihat menghina seperti biasanya. Manny tetap diam. Dia hanya merasa bahwa Richard telah mengejutkannya sedikit. Setidaknya dia tidak berbohong barusan. Dengar, kan? Dia benar-benar tidak sekaya itu. Dia memesankan kita tempat yang sangat tersembunyi di hutan. Apakah ini semacam taman nasional? Wanita di hot pants mengeluh sambil menggelengkan kepalanya. Ini adalah tempat yang buruk. Itu penuh dengan begitu banyak orang secara acak. Apakah aman untuk tinggal di sini? Jika saya tahu lebih awal, saya akan memesan tempat sendiri. Anda telah mengubah pemikiran saya tentang Anda lebih awal. Namun Anda telah mengubahnya kembali ke titik nol sekali lagi, sungguh membuat frustrasi, kedua wanita itu terus bergumam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Manny mengikuti putrinya ke hotel. Ada sangat sedikit orang di sana. Itu adalah semacam resor. Manny juga mulai kecewa. Benar saja, dia tidak terlalu hebat. Kalau tidak, dia tidak akan memesan tempat seperti ini. Dia menghela nafas. Sial. Kita harus ekstra hati-hati di malam hari. Ya Tuhan, tempat ini sangat terpencil. Tolong jangan katakan padaku bahwa tidak ada koneksi Wi-Fi di sini. Apakah kamu pikir ada? Ini benar-benar antah berantah seperti semacam taman nasional, bagaimana kamu berharap ada Wi-Fi? Gunakan saja data ponselmu. Ya ampun, mengecewakan sekali. Aku benar-benar benci tinggal di sini. Jenis tempat. Apakah saya seorang petani atau semacamnya? Kedua wanita itu bergumam dengan nada penuh penghinaan dan ketidakpuasan. Manny tidak mengatakan apa-apa. Ketiganya turun dari mobil dan mengikuti putrinya masuk. Dia cukup lelah setelah seharian keluar dan dia agak mengantuk. Resepsionis hotel mengatur masa inap untuk mereka bertiga. Zelda memberitahu mereka bahwa dia akan menjemput mereka untuk sarapan pagi berikutnya. Manny dan para wanita mengangguk dan mengikuti resepsionis masuk. Richard melihat-lihat dan menganggap tempat ini cukup layak dan elegan. Betty tampaknya memiliki mata yang bagus. Biarkan aku mengirimmu kembali, kata Zelda. Richard setuju. Dia masuk ke mobil Zelda dan memperhatikan Zelda saat dia mengemudi. Ketika dia menatap kakinya yang panjang yang terlihat sempurna saat dia mengenakan celana pendek, Richard memiliki beberapa imajinasi yang terjadi, terutama dari foto-foto yang dia lihat akhir-akhir ini dari Lara Jean dan Gracia Jordan di belakang. Richard bisa merasakan sesuatu yang salah terjadi di bawah sana. Jadi dia berusaha menutupinya dengan tangannya di atas batuk. Itu membuat Zelda merasa malu. Dia bisa melihat reaksi Richard melalui sudut matanya. Tentu saja, dia tahu apa yang Richard sembunyikan. Anak muda zaman sekarang, seberapa energi mereka sebenarnya. Namun, dia berpura-pura tidak ada yang terjadi dan terus mengemudi. Setelah beberapa saat, Richard tiba-tiba bertanya, "Saudari Zelda, bisakah Anda membantu saya?" Zelda tiba-tiba membeku. Bantuan. Apa yang Anda ingin saya lakukan untuk Anda?